Oke guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Di video sebelumnya, kita udah dibuat emosi sama kelicikan Raja Kahekili yang memanipulasi panglima perang terbaiknya, Kayana, untuk membantai rakyat Oahu yang gak bersalah. Kayana sadar dia udah ditipu habis-habisan. Sekarang, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Yang belum nonton episode satunya, langsung cek linknya di deskripsi ya. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Nah, langsung aja kita gas ke alur cerita Chief of War episode 2. Episode 2 dibuka dengan memperkenalkan kita pada satu karakter baru yang super penting, namanya Keahumanu. Dia ini bukan cewek biasa. Kita lihat dia lagi sama pamannya di pinggir pantai malam-malam, belajar tentang peta bintang atau peta langit. Di zaman itu, ilmu navigasi pakai bintang ini, atau yang kita kenal sebagai wayfinding, adalah ilmu yang sakral dan biasanya cuma diajarkan ke kaum lelaki. Tapi Keahumanu ini beda. Dia cerdas, haus ilmu, dan gak peduli sama aturan-aturan kolot kayak gitu. Dia nunjuk ke bintang merah, Kapuahi, dan menceritakan kembali legenda tentang prajurit langit yang mencari air kehidupan untuk kekasihnya, sang matahari. Ini nunjukin kalau dia punya jiwa petualang dan pemikir yang bebas. Tapi kedamaian mereka terganggu. Ayahnya, seorang kepala suku dari kerajaan Hawaii, tiba-tiba datang dengan kano perang. Ternyata, berita soal pembantaian yang dilakukan Kahekili di Oahu udah menyebar. Ayahnya khawatir perang besar akan pecah dan mau membawa Keahumanu dan ibunya pulang ke Hawaii untuk berlindung. Nah, disinilah konflik pribadi Keahumanu dimulai. Ayahnya ternyata udah bikin perjanjian politik. Untuk memperkuat aliansi, Keahumanu dijodohkan dan harus menikah dengan kepala suku di Hawaii. Tentu aja Keahumanu menolak mentah-mentah. Dia nggak mau hidupnya diatur demi kepentingan politik. Dia pun kabur karena marah. Sekarang kita balik lagi ke Oahu, ke pusat masalah. Raja Kahekili lagi ngobrol sama anaknya, Kupule. Kupule ini kelihatan banget gelisah dan merasa bersalah. Dia bilang ke ayahnya, kalau Oahu sama sekali nggak siap perang, dan semua ini cuma kebohongan ayahnya. Ini bukan ramalan, ini pembantaian. Tapi Kahekili dengan dinginnya ngejelasin cara berpikirnya yang bengkok. Dia bilang, semua raja lain gagal mewujudkan ramalan karena mereka nggak rela berkorban. Sedangkan dia rela melakukan apapun, termasuk berbohong dan membantai, demi menjadi raja yang diramalkan itu. Dia nggak akan gagal. Ini nunjukin kalau Kahekili ini bukan cuma haus kekuasaan, tapi udah delusi, menganggap dirinya adalah takdir itu sendiri. Sementara itu, Kayana udah punya rencana. Dia tahu dia nggak bisa selamanya di situ. Kahekili menyuruhnya untuk bertemu di salah satu pondok, tapi Kayana melihat ini sebagai kesempatannya untuk kabur. Diam-diam, di tengah kegelapan, Kayana menyelinap pergi Oahu. Dia berhasil mencuri sebuah kano kecil dan langsung mendayung sekuat tenaga, meninggalkan Oahu yang penuh dengan mimpi buruk itu. Kahekili yang mencarinya menemukan beberapa serdadunya yang bertugas mengawasi Kayana sudah tewas. Raja itu murka besar. Dia memerintahkan pasukannya untuk mencari Kayana ke seluruh penjuru lautan. Tapi anak buahnya tahu persis kemana Kayana pergi. Kayana pasti kembali ke Maui, tempat di mana dia meninggalkan keluarganya. Disinilah Kahekili ngasih perintah yang bikin merinding. Dia bilang, menurut peramalnya, yang mereka butuhkan bukan lagi nyawa Kayana, tapi mana yang ada di dalam tulang belulangnya. Mana dalam kepercayaan Hawaii adalah kekuatan spiritual atau esensi kehidupan. Dengan memiliki tulang musuh yang kuat, mereka percaya bisa menyerap kekuatannya. Jadi perintahnya jelas, bunuh Kayana dan bawa pulang tulangnya. Kayana berhasil mendarat di Maui. Tapi dia nggak punya waktu untuk istirahat. Pasukan pengejar yang dipimpin Nui, prajurit yang pernah dia kalahkan, dan Kupule udah tiba nggak lama setelahnya. Keluarga Kayana, istrinya Namake, adiknya Nahi, dan iparnya Kupuohi, serta Heke mulai cemas.
Mereka mencari Heke yang ternyata punya kebiasaan masuk ke lembah suci Iao untuk menanam kembali tanaman obat yang dia panen. Mereka pun menyusul Heke ke lembah itu, nggak sadar kalau bahaya sedang mengintai. Kayana dengan insting prajuritnya tahu dia sedang diburu. Ia memancing pasukan Nui untuk mengejarnya dan memberikan kesempatan untuk keluarganya kabur dan mencari Heke. Dia bergerak cepat di dalam hutan yang sangat dia kenal. Kaahumanu yang dipaksa menikah pergi menemui Nabi Buta, Taula. Taula meramalkan kalau dia nggak akan bahagia dalam pernikahannya. Tapi ada satu jalan menuju kebebasan. Jalan itu nggak bisa dia temukan sendiri, karena seorang pelindung akan datang untuknya. Dan yang lebih serem lagi, Taula bilang para dewa takut pada Kaahumanu, karena dia akan menghancurkan dunia ini. Di tengah semua kekacauan ini, muncul satu variabel baru yang gak terduga. Sekelompok orang kulit putih atau Haole. Mereka adalah pelaut dari sebuah kapal asing yang mendarat di Maui untuk mencari perbekalan. Kapten mereka memperingatkan untuk tidak membuat masalah. Jangan sampai nasib mereka seperti Kapten Cook yang terbunuh beberapa tahun sebelumnya. Sementara itu, Kayana yang terus dikejar mengalami luka-luka akibat lemparan katapul. Dia menggunakan babi hutan sebagai pengalih perhatian pengejarnya. Dengan kondisi terluka, Kayana berhasil menemukan tempat persembunyian sementara di sebuah gua terpencil. Dan disinilah takdir bekerja dengan cara yang aneh. Kauhamunu yang kabur dari ayahnya ternyata juga bersembunyi di gua itu. Dia menemukan Kayana yang terluka dan kelelahan. Awalnya, Kauhamunu waspada, tapi dia melihat tato di tubuh Kayana, lambang keluarga Hiu, penanda seorang prajurit elit Maui. Dia tahu orang ini bukan orang sembarangan. Kauhamunu pun merawat luka Kayana. Di dalam gua inilah, dua orang yang sama-sama jadi musuh Kahekili ini akhirnya saling terbuka. Kayana mengaku kalau dia adalah panglima perang yang kabur. Kauhamunu juga cerita kalau dia adalah keponakan Kahekili, tapi dia menghabiskan hidupnya bersembunyi karena ayahnya adalah kepala suku dari Hawaii, musuh bebuyutan Maui. Mereka berdua adalah produk dari dunia yang penuh konflik dan kekerasan yang diciptakan oleh Kahekili. Sebuah ikatan pun mulai terbentuk di antara mereka. Kauhamunu kemudian mengajak Kayana untuk ikut dengannya ke Hawaii untuk berlindung di situ. Di perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok kulit putih tadi. Salah satu krunya yang bernama Marley sangat paranoid. Saat melihat Kayana, dia langsung menodongkan senjatanya dan tanpa alasan yang jelas menembaknya, namun meleset. Suara tembakan itu menggema ke seluruh hutan, membuat semua orang, pasukan Kahekili, keluarga Kayana tahu akan keberadaan mereka. Kekacauan baru saja dimulai. Tiba-tiba, Kayana melempar belatinya melewati para kulit putih itu. Ternyata di situ sudah ada seorang prajurit Kahekili yang sudah hampir menyergap dari belakang. Nyadar suara tembakan itu akan menarik semua prajurit ke lokasinya, dia nggak bisa tinggal diam. Dia harus menyelamatkan keluarganya yang sedang menunggunya di lembah Lao. Dia pun membuat sebuah rencana nekat. Dia memberikan sebuah benda miliknya kepada Kaahumanu, memintanya untuk mencari keluarganya dan membawa mereka ke tempat aman di Hawaii. Sementara itu, dia sendiri akan menjadi umpan. Dia akan memancing semua pasukan Kahekili untuk mengejarnya menjauh dari keluarganya. Ini adalah misi bunuh diri, tapi dia harus melakukannya. Kaahumanu berhasil menemukan keluarga Kayana dan menyampaikan pesannya. Mereka pun menaiki kano untuk menuju Hawaii bersamaan dengan para pendatang kulit putih juga segera meninggalkan pulau itu untuk kembali ke kapal induknya. Ada salah satu kru pendatang yang ketinggalan, Kaahumanu akhirnya membawanya ikut ke atas kapalnya. Pengejaran terakhir Kayana membawanya ke ujung sebuah tebing yang sangat tinggi dengan laut berombak di bawahnya. Ia sudah terpojok, terluka, dan kehabisan tenaga.
Namun dia tidak menyerah begitu saja. Melalui pertarungan yang sangat seru, dia berhasil mengalahkan beberapa prajurit, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Nui tersenyum puas. Dia merasa sudah menang. Tetapi Kayana memutuskan untuk melompat ke tebing, terjun ke laut yang ganas. Kupule kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari jasad Kayana, tapi dia yakin Kayana sudah mati. Misi mereka selesai. Pasukan Kahekili pergi, yakin kalau ancaman dari Kayana sudah berakhir. Tapi disinilah twist besarnya muncul. Kayana ternyata masih hidup. Dia berhasil selamat dari lompatan maut itu. Ia terbangun dari pingsannya dikelilingi oleh banyak orang. Dia ternyata berada di kapal orang-orang kulit putih tadi. Mereka melihat Kayana dan menariknya ke atas kapal. Kayana, sang panglima perang Maui yang dikira sudah tewas, kini selamat, tapi terdampar di atas kapal asing menuju ke dunia yang sama sekali tidak dia kenal. Gila banget kan endingnya episode 2 ini? Kayana selamat, sementara itu keluarganya sekarang berada di bawah perlindungan Kaahumanu membentuk aliansi baru. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Wah, makin penasaran nih. Oke guys, kita lanjut lagi ke episode 3 ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di pembahasan episode 3.